Perkembangan terakhir kemarin itu berita di media pun dah muncul itu kan. DPRD melalui wakil ketua sudah terjun dengan pihak-pihak terkait. DPRD. Abang Dado Niseta langsung tuh. Aduh, hancur. Ngarit juga belum siap. Udahlah lanjut, konten udah datang narasumbernya. Iya, macam mana? Gantung kali kambing itu. Oke, lanjut lagi lah. Yang tadi gara-gara nggak datang, kukorbankan. Tadi baru 3 aritan datang pula nih. Sibuk kali produser nih. Pening kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lupa cakapnya. Jadi karena tugas cakap-cakap ini harus dilanjutkan dan kita harus komitmen ya, konsekuen pada tugas. Walaupun lambat kali kau. Daripada nggak datang kan harus datang. Bagus terlambat. Iya. Jadi persoalannya ya penonton cakap-cakap yang tadi masalah pabrik, pengolahan pabrik yang katanya nggak punya izin. Kita lanjut lagi. Kebetulan ada Pak Masud ya, praktisi hukum yang dari koran media tadi kita bacakan ya kan. Nah, ini ada Budi. Waalaikumsalam. Aduh. Panjang umur. Iya. Oke. Jadi kita gini, Pak Dimas. Iya, kita cakap-cakap lanjutkan lagi di masalah tadi kan yang kita bahas pemberitaan dari salah satu media online, investigasi lah. Bahwasannya ini bukan investigasi aja, banyak ya media ya. Banyak. Jangan suruh dibaca lagi, bilang capek. Jadi nggak usah dibaca lagi ya. Banyak soalnya, bukan investigasi aja. Ada Metro Kampung ya kan. Nah, ini bukan promosi ya kan gitu kan. Tapi bahan ini merupakan dari media online ini. Di situ Pak Masud sebagai praktisi hukum dan juga warga Hinai, ya kan. Artinya sah-sah aja berkomentar tentang operasinya pabrik yang katanya tidak memiliki izin. Kan gitu, Bud. Ya kan Pak Dimas? Jadi ya sebenarnya ini namanya Pak Masud. Jadi biasa kepanggilnya Dek Mas. Ya kita panggil Dek Mas saja ya. Dek Mas apa Dimas? Dimas saja. Kalau orang sini mengatakan Dimas. Tapi kalau orangku aku manggil Dek Mas. Nah, kenapa? Ini mengingatkan Pak Masud ini masa kecil dia. Masa pulut lagi kita ini. Masa bikin pulut kuning lagi. Kenapa? Sebenarnya lebih akrab kita panggil Dek Mas. Kalian nggak tahu, kan gitu kan? Ada sejarahnya itu ya? Itu ada sejarahnya. Oke, kita hari ini kedatangan Pak Masud yang berkomentar di media online itu. Ya artinya dengan meminta ketegasan pemerintah ya Pak Masud ya. Kalau memang benar-benar nggak punya izin kan gitu kan. Ya lanjut Pak Masud, terangkan. Gini, Ya. kalau terkait dengan liputan ya, tadi ada beberapa media yang saya di situ sebagai Narasumber. sumber. Nah, memang beberapa waktu yang lalu ini kan agak sedikit ramai nih cerita pabrik pengolahan pinang muda di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, gitu ya. Iya. Nah, lalu pada saat itu ada beberapa media menanyakan ke saya, Pak, bagaimana menurut Bapak tanggapannya gitu ya, terhadap adanya kegiatan kegiatan pabrik yang kata camat setelah kami konfirmasi tidak memiliki izin. Berarti ilegal. Kata camat, Kata menurut camat. wartawan yang menyampaikan ke saya gitu ya. Saya nggak tahu kebenarannya itu. Lalu saya sampaikan begini, terlepas daripada kata camat atau kata siapapun. Ya. Nah, kalau menurut undang-undang saya katakan nomor 32 tahun 2009 Ya. tentang lingkungan dan pencemaran lingkungan hidup gitu Ya. Kalau saya tak salah, itu merupakan tindak pidana. Artinya ketika perusahaan itu memang benar-benar tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Langkat,
perusahaan telah melanggar aturan hukum. Aturan hukum. Gitu. Nah, statement itu saya sampaikan namanya pun Pak wartawan Pak. Iya. Begitu sedikit saya sampaikan luar biasa. Oh, ininya Jadi ya, luas. yang tambah luas ya. Jadi luas. Oh. Mantap wartawannya. Jadi itulah tadi kami bahas juga Pak Masud bahwasannya wartawan sekarang nggak nulis. Ya kan, ngetik ya. pencet gitu Nah, baru pakai canggih. Android. Pakai Android. Oke, jadi persoalannya ini yang anehnya bukan manusia aja yang kebal ya kan. Ini pemilik pabrik kebal vaksin ini. Vaksin hukum maksudnya, ya kan? Kalau orang dia jelas belum ada izinnya, belum diterbitkan izinnya, ini katanya. Ini Pak Masud bilang katanya. Gara-gara ada pakar hukum nggak takut disomasi. Ya, Takut. ya enggak, karena kan aku sur nih. Pak praktisi hukum hari ini sedang membela beberapa media ini yang digugat. Ya, masalah apa? Ya nggak tahu lah. Udah, kita fokus ini aja dulu. Oh, ini nanti. Sur. Inilah mancing-mancing. Jangan lari kemana-mana. Oke. Ada Jadi bukannya aku takut. Kan begini persoalannya. Yang katanya kan kata Pak Camat. Tapi di cakap-cakap ini kan kita sudah berusaha menghubungin Pak Camat. Katanya mau datang kemari. Tapi nggak berani apa? Macam mana nih kok nggak bisa datang ini? sakit ya, kurang sehat. Sakit karena takut. Kurang sehat. Mungkin kena ini kena vaksin. Tapi yang jelas ini Bang, biar penjelasan sini. Aku kan dan kawan-kawan lah ya kan, dapatlah kabar itu. Bahwa itu di desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai. Karena dia di Kecamatan Hinai, aku pribadi lah langsung menghubungi Pak Nawi sebagai Camat Hinai. Konfirmasilah Pak Nawi, Pak betul tuh Pak gini-gini. Dan dia jawab betul. Sepengetahuan dia bahwa pabrik itu belum memiliki izin. Oh gitu. Nah, pas masa itulah. Jadi aku bilang, loh jadi kok bisa beroperasi? Ya nggak tahu lah, mungkin dia coba-coba beroperasi walaupun belum ini dah ini gitu kan. Kalau boleh lah gitu Pak, aku bilang gitu. Betul. Ya Berarti itu urusan Satpol PP dan pemerintah kabupaten. pemerintahan. Berarti kalau coba-coba Iya. jadi. Nah itu. Jadi untuk mengembangkan biasalah wartawan dengan supaya lebih berkembang, konfirmasilah Pak Dimas. Nah, kira-kira pendapat Pak Dimas semana nih kalau kondisi ini gitu. Pendapat Pak Dimas lah yang sampaikannya. Itulah yang kami kembangkan. Penonton YouTube biar sekedar untuk mengenalkan Budi ini kan memang pemain cakap-cakap. Ya kan, kru cakap-cakap. Di samping itu ada juga wartawan. Rupanya kan gitu. Ya, rupanya. Gawat kita. Ya betul, artinya Jadi begini. gini Bang, perkembangan terakhir kemarin itu berita di media pun udah muncul itu kan. DPRD melalui wakil ketua sudah terjun dengan pihak-pihak terkait. DPRD. Abang Doni Seta langsung tuh. Wah, jadi sesuai tadi yang ku cakap, untung diingatkan. Waktu kata pembuka tadi karena aku blank dipaksa produser. Sebenarnya ada tadi wakil ketua DPRD Langkat, dokter Banyak kali gelarnya. dokter ya. Dokter Doni Seta SE, dan lain-lain dan seterusnya DST. Kenapa? Bisa aku nanti digugat loh kalau aku salahnya bukan ya. detail. Jadi dan seterusnya. Ya sudah turun Bang ke lokasi. Sudah turun lokasi. Langsung ke samping lah Bang minta bantuan hukum. Tidak. Ya iya, makanya ada abang kita. Dari situlah dipastikan itu memang tidak punya izin dan ditutup sementara. Udah pernyataan resmi tuh. Jadi Itu. gini ya. Ya, Agak seru memang ini, hangat sore hari ini, bukan karena bahasannya ini, tapi karena tempat duduknya yang paling bagus. Saya kena matahari, berkeringat saya. Ya, inilah salah satu pencegahan COVID. Oh ya udah, mantap. Matahari. Minum lah. Teh manis dingin kayak apa? Oh iya, kopi. Teh manis dingin. Jadi untuk diketahui ya, mungkin bertanya-tanya ini penonton cakap-cakap karena selama ini kita di dalam warung. Ini di pinggiran warung, tapi masih lokasi warung jari. Nah, membuat nuansa yang lebih segar kan gitu kan. Maka saya dijemur gitu. Nah, biar praktisi hukum jemur. Karena apa? Kalau nggak dijemur nggak panas dia. Begini juga Bang. Ku pantau-pantau ya kan dari berapa narsum nih. Kalau ada narsumnya Pak Dimas yang hadir, ini kok nggak salah kan udah lebih dari berapa kali Pak Dimas? Ya, 3 kali. 3 kali dah. makanya Semangat kan kita begini. Itu kenapa tuh? Pak Masud ini kemari, ya kan. Memang itu yang kita harapkan apa? Karena beliau bisa mencerahkan. Iya. Artinya apa? Beberapa narasumber, karena kan Berat setiap kita cakap-cakap, entah kenapa nggak tahu udah kita melalui telepon atau melalui ini kita udah Enggak ini nih kan. Ada pesanan enggak nih?
Nggak ada. Nggak ada pesan. Nggak ada. Nggak ada promosi kan? Nggak ada promosi. Karena gini, orang yang berani datang ke cakap-cakap ini, dia udah siap mental. Nah, itu. Satu. Jadi gini aja, gini. Maklum lah ya. Saya habis ini mau ke radio lagi nih. Oh, inilah mantapnya Pak Masuk ini. Karena apa? Dibutuhkan orang langkat. Iya, Saya ada radio lagi nih. Cakap-cakap juga Ada di radio radio. di sana. Jadi gini. Intinya. Di sana menyapa pemirsa. Ya. Kalau lokasi pabrik, setiap hari saya lintasi. Oh, gitu ya. Karena kebetulan saya berdomisilinya itu di Tanjung Pura. Oh, Tanjung Pura. Jadi setiap hari saya melintas Lewat itu ya. Saya juga sudah ke lokasi. Iya. Ya. Memang perlu dicurigai. Iya. Gitu ya, dicurigai tentang siapa orang yang Membacking. ada di balik ini. Saya tak mau bicara backing. Oh, iya. Siapa orang yang ada di balik ini. Nah, saya tanya ya sama beberapa masyarakat di sana, katanya itu punya perusahaan asing. Yuh, hebat. Logikanya, bagaimana bisa orang dari luar sana membuat usaha di kampung ini kalau tak ada orang yang di dalam di dalamnya. Tuh. Dan syarat untuk membuat suatu proses perizinan perusahaan itu nggak mudah. Jadi kalau di sana sudah ada tempat nih, Nah, kalau dia bangun baru maka dia ada IMB, membangun tempat. Nah, kalau dia sudah berdiri bangunan itu maka dia ada izin. Siup situ TDP macam lah dan lain-lain. AMDAL ada termasuk AMDAL-nya dan lain-lain lah itu ya. Iya. Prosesnya itu kan dari desa dulu nih. Rekomendasi tempat akan dibangunnya suatu usaha itu ada di desa. Naik ke kecamatan. Rekomendasi izin prinsip Ke untuk kecamatan. membuat izin ada dari kecamatan. Iya. Turunnya nanti orang PU, turunnya nanti orang dari lingkungan hidup. misalnya kalau membangun tempat itu ke lokasi. Apakah iya. layak? Iya. Lalu ada izin prinsip dari warga sekitar. Iya. Itu dikumpulkan, dibuat perjanjian, ditandatangani, izin baru setuju atau dibuat, enggak, gitu kan? Nah, oke. yang saya heran, kenapa perusahaan ini bisa Berdiri dan beroperasi usahanya tanpa izin? Di mana sekarang penegakan hukum itu? Oke. Di mana nih orang-orang desa yang di kantor desa kok nggak bisa mantau? Di mana nih orang kecamatan kok nggak bisa mantau? Kalau boleh ini dilakukan tanpa izin di Kabupaten Langkat, kita akan panggil orang-orang luar sana, teman-teman kita yang punya modal untuk buat usaha. Kan? Buka usaha Tak sini. perlu izin ya kan? Tak perlu izin. Oke. Yang paling heran saya Satpol PP mana? Diam aja. Oke. Tuh. Jadi tugas kita di Tunggu, cakap-cakap Bang. ini Berarti ada apa tuh ya? ya ada apa makanya? Mungkin sibuk ngurus kopi. Kopi. Jadi jangan negatif dulu, positif aja ya. Oke, penonton YouTube cakap-cakap ini merupakan PR tim kru cakap-cakap. Karena praktisi hukum juga mengatakan ada apa. Nah, ini perlu kita hadirkan orang dinas terkait seperti lingkungan hidup, PU yang memproses dan termasuk satu atap juga ini ya, yang mengeluarkan yang izin kan, mengeluarkan izin. Itu kan memang belum keluar. Nah, kalau memang belum keluar, Belum keluar, lakukan ya. tindakan Lakukan agar itu tindakan. dihentikan. Satpol PP lah, Satpol PP. Atau kalau perlu, Heeh. cari aja masyarakat yang menjadi korban terhadap limbah pabrik itu, buat kuasa ke kita gugat. Enggak, Satpol PP udah abang undang. Tapi abang bilang kawan abang. Aku nggak Satpol tahu dulu. persoalannya kan kayak gini. Karena kan produser mengatakan ada 3 narasumber, Bang. Apa itu? Satunya anggota DPR, yang kedua camat Inai, kemudian praktisi hukum. Nah ini kontennya apa? Aku pun nggak tahu ini orang main. Ini tadi udah sampai jam berapa jadi udah mau hadir. Jadi ceritanya cerita apa? Nggak sehat. Cerita pabrik. Pabrik apa coba ini? DRF. DRF nggak tahu kepanjangannya apa. Nggak perlu tahu kita itu. Nggak perlu tahu. Untuk jelasnya nanti kita panggil kemari kan gitu. PT DRF. Pengolahan pinang. Pengolahan pinang Di muda. Desa Tanjung Mulia. Ya. Kan gitu. Kecamatan Hina. Makanya pun heran juga orang kalau pinang muda, kalau cerita pinang muda ini suara gini. Obat ini kan itu bisa perusahaan asing pula kata Pak Dimas ini yang ngelola, betul enggaknya nanti Tapi kita kan gini kita dia, tunggu tanggal satu mainnya. Satu lagi bukan membela Pak Camat itu. Dia waktu ditanya pertama pun dia udah negaskan sepengetahuan dia memang. Sepengetahuan. Tapi kalau dia bilang, "Oh, tunggu Bang, kutanya dulu." Aku pun belum tahu tuh berarti dia kan camat peka juga tuh. Nah, ini enggak. Ya kan betul kan? Jadi ini bagus. Gini ya, ingat enggak kasus Mancis beberapa tahun yang meledaknya itu berapa orang korban? Jangan sampai ada korban baru Iya, lakukan betul. investigasi loh. Iya. Di sini tempat tinggal masyarakat. Di pabrik ini
lingkungan hidup masyarakat. Ah, Gitu ya. Ya, Jadi betul. asas hidup masyarakat harus jelas perlindungan hukumnya. Ya, betul. Oke. Jangan nanti ada yang sakit, ada segala macam mau minta perlindungan kemana. Sampai kemarin pabrik mantis itu udah meledak pun dia bilang nggak tahu semua. kan? Makanya untuk sekedar mengingatkan kepada bapak-bapak yang berkompeten di Kabupaten Langkat, ini yang berkompeten Pak, sekedar saran, kan gitu betul juga kata Pak Masud, sebelum terjadi apa-apa segeralah sesuai dengan bidangnya. Jadi kita harap ini cakap-cakap kita ini ya untuk lebih paten, nanti kita akan undang lah yang berkompeten di sini datang kemari. Jadi jangan sekedar kita hanya gini saja, ada jalan-jalan keluarnya, kan begitu untuk lebih jelasnya. Ya kan? Oke. Paling Ayo, tidak gini, silakan. paling tidak begini. Kita sangat bersyukur ya ketika ada investor dari luar datang untuk membangun usaha di satu tempat di Ya. Kabupaten Langkat. Kita Nanti sangat bisa merekrut mendukung tenaga itu. kerja tuh Ketua. Berarti mereka bisa untuk merekrut Tenaga kerja. tenaga kerja Tenaga kerja. dari tempat Pemuda atau lingkungan setempat, ya. perusahaan itu gitu Ya. ya. Apalagi hari ini situasi pandemi ya. Pandemi, ya. Tapi haruslah jelas legalitas perusahaan ini ya. Kenapa? Ketika ini tidak ada izin, yang dirugikan adalah daerah. Ya betul lah. Pemerintah daerah akan dirugikan. Nggak gitu ada ya. PAD-nya kan? Makanya itu kita mendukung perusahaan itu berdiri di bumi Langkat untuk membangun suatu usaha Ya. dan merekrut masyarakat Langkat menjadi pekerja. Oke. Tetapi ketika perusahaan mengabaikan aturan hukum, maka kita warga Langkat nggak boleh diam loh. Iya betul. Kita harus bertindak. Ini pembelajaran nih. Pembelajaran. Makanya tadi saya katakan kalau memang di situ ada warga yang dirugikan, mungkin sakit karena limbah atau apa karena lingkungan, udah arahkan aja ke kita. Oke. Kita gugat aja secara Ya, kita perdata somasi ya. mereka, gitu ya. Oke ya, warga sekitar pabrik yang ada di Hinai, dekat mana lokasinya tadi? Tanjung Mulia. Desa Tanjung Mulia. Ya kalau ada apa-apa, ya kan mungkin Bapak Ibu Jangan promosi lah. bukan promosi. Ya, Promosi bang. mana promosi? Oh. Bapak ini ternyata punya channel YouTube bang. Wah, ya, untuk sekedar Pak diketahui, selain Pak Masud ini seorang pengacara, YouTuber juga YouTuber. Ngimbangi cakap-cakap. Bukan, kalau kita bagian orang sakit dan bagian orang lapar. nih. Wah, Orang sakit, jadi orang oke, yang Apa namanya? butuh bantuan, channel YouTube kegiatan sosial. kegiatan sosial. Jadi Bapak ini lebih kedekat dengan kehidupan yang sehari-hari. Langkah Langkah Dimas. sahabat Dimas Jangan dibuka. lupa like ke situ, Ah, subscribe. bilang, didukung ini like subscribe. Maklum meliputan 5 aku bahasa Inggris, subscribe. Nah, jadi ya karena kehidupan Pak Dimas ini, Pak Masud tentang reality kehidupan manusia. Jadi tonton di sini di Langkah Sahabat Dimas channel YouTube. Selain daripada cakap-cakap. Jangan lupa, Pak, Jangan lupa. cakap-cakapnya. Nah, oke, kesimpulannya dalam cakap-cakap hari ini karena belum lengkap orangnya, mudah-mudahan kita dapat menghadirkan dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian yang terkait dengan izin perusahaan PT DRP ini tentang pengolahan pinang muda, dan juga kita akan menghadirkan Pak Camat untuk biar jelasnya. Jadi jangan bertanya-tanya. Oke. Satu di akhir daripada ini ya. Udah Silakan. mau berakhir ya. Berakhir. Saya berharap ada keseriusan bagi pemilik usaha untuk membuat legalitas ini Ya. ya. Dan saya terima kasih nih kepada Bung Doni Seta nih ya untuk wakil rakyat kita udah peduli dan bergerak cepat untuk melakukan actionnya untuk menyauti aspirasi masyarakat dan warga lingkungan sehingga kemarin kalau nggak salah perintah daripada Bung Doni adalah untuk menutup sebelum ada legalitas izin. Oke, terima kasih Bung. Oke, apresiasi kepada Wakil Ketua DPRD Langkat, Doni Seta, Esa, ST, dan lain-lain lah. Minta maaf ya Pak Doni ya, karena aku pun lupa aku titel ini. Bang, jangan disomasi. Jangan disomasi, ada Pak Dimas pun yang dampingin. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.